Halo sobat, masih bersama saya Rosyid dan kita masih membahas serial dalam fisika kuantum. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang beberapa teori atom yang dikemukakan mulai dari John Dalton, Sir J.J. Thomson, Ernst Rutherford, Niels Bohr, hingga yang terakhir oleh Erwin Schrödinger. Kali ini kita akan berfokus pada fisikawan yang memulai era fisika kuantum bisa berkembang. Dialah Max Planck. Ya, Max Planck adalah fisikawan asal Jerman yang namanya diabadikan dalam suatu konstanta penting dalam fisika kuantum, yaitu konstanta Planck. Planck lahir pada 23 April tahun 1858 di Kiel, yang kala itu berada dalam teritori Duchy of Holstein. Pada tahun tersebut berada dalam wilayah Konfederasi Jerman. Planck adalah putra keenam dari pasangan Johann Julius Wilhelm Planck dan istri keduanya Emma Patzig. Ia dibaptis dengan nama Karl Ernst Ludwig Marx Planck. Pada tahun 1867, keluarga tersebut pindah ke Munich atau Munchen, dan Planck terdaftar di Sekolah Gymnasium Maximilians, di mana ia berada di bawah pengawasan Hermann Müller, seorang matematikawan yang menaruh minat pada pemuda dan mengajarinya astronomi dan mekanika serta matematika. Dari Müller-lah Planck pertama kali mempelajari prinsip kekekalan energi. Planck lulus lebih awal pada usia 17 tahun. Dari sinilah Planck pertama kali bersentuhan dengan bidang fisika. Selanjutnya, Profesor Fisika Munich atau Munchen, Philipp von Jolly, menasihati Planck agar tidak masuk ke fisika. Namun Planck menjawab bahwa dia tidak ingin menemukan hal-hal baru, tetapi hanya untuk memahami dasar-dasar yang diketahui dari bidang tersebut. Planck kemudian memulai studinya pada tahun 1874 di Universitas Munich atau Munchen. Pada tahun 1877, Planck pergi ke Universitas Friedrich Wilhelms di Berlin untuk 1 tahun belajar dengan fisikawan Hermann von Helmholtz dan Gustav Kirchhoff dan matematikawan Karl Weierstrass. Pada tahun 1878, Planck lulus ujian kualifikasi dan pada Februari 1879, Planck mempertahankan disertasinya yang berjudul Berden zweiten Hauptsatz der Mechanischen Wärmetheorie pada hukum kedua termodinamika. Dia secara singkat mengajar matematika dan fisika di bekas sekolahnya di Munich atau Munchen. Pada tahun 1880, Planck telah memperoleh 2 gelar akademik tertinggi yang ditawarkan di Eropa. Yang pertama adalah gelar doktor, setelah ia menyelesaikan makalahnya yang merinci penelitian dan teori termodinamikanya. Kemudian dia mempresentasikan tesisnya yang berjudul Gleichgewichtszustände isotroper Körper die verschiedenen Temperaturen, atau keadaan kesetimbangan benda isotropik pada suhu yang berbeda, yang membuatnya Planck mendapatkan habilitasi. Pada April 1885, Universitas Kiel menunjuk Planck sebagai profesor fisika teoritis. Pada bulan Maret 1887, Planck menikah dengan Mary Merck, yang merupakan saudara perempuan dari seorang teman di sekolahnya, dan kemudian pindah bersamanya ke sebuah apartemen sublet di Kiel. Bersama Merck, Planck memiliki 4 anak. Yang pertama bernama Karl, lahir pada tahun 1888. Kemudian pada tahun berikutnya lahir putri kembar Emma dan Grete. Dan terakhir bernama Erwin yang lahir pada tahun 1893. Pada tahun 1889, Planck diangkat menjadi penerus posisi Gustav Kirchhoff di Friedrich Wilhelms Universität di Berlin. Dan pada tahun 1892, Planck menjadi profesor penuh. Pada 1899, Planck menemukan sebuah konstanta dasar
yang kemudian dinamakan konstanta Planck. Sebagai contoh, konstanta Planck ini digunakan untuk menghitung energi foton. Pada tahun itu juga, Planck menjelaskan unit dasar konstanta Planck ini yang merupakan unit pengukuran berdasarkan konstanta fisika dasar. 1 tahun kemudian, dia menemukan hukum radiasi panas yang dinamakan hukum radiasi benda hitam. Hukum ini menjadi teori dasar pada fisika kuantum yang muncul kemudian dalam kerjasamanya bersama Albert Einstein dan Niels Bohr. Teori radiasi benda hitam yang dikemukakan oleh Planck ini adalah jawaban yang paling mendekati atas permasalahan yang dihadapi oleh para fisikawan kala itu, yaitu radiasi benda hitam. Beberapa fisikawan mencoba menjelaskannya, akan tetapi gagal menjawab permasalahan tersebut secara utuh. Yang pertama ada Wilhelm Wien, hadir dengan pendekatannya yang dikenal dengan hukum pergeseran Wien pada tahun 1896. Rumus Wien yang terkenal dalam suatu radiasi benda hitam adalah lambda dikali T sama dengan 2,898 kalikan 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Berangkat dari teori radiasi pada fisika klasik, persamaan ini secara akurat menggambarkan spektrum panjang gelombang pendek atau pada frekuensi tinggi dari emisi termal suatu objek. Akan tetapi, rumusan ini gagal secara akurat menyesuaikan data eksperimen untuk waktu yang lama pada emisi panjang gelombang yang panjang atau frekuensi yang rendah. Selanjutnya, yang kedua ada hukum Rayleigh-Jeans. Pada tahun 1900, fisikawan Inggris Lord Rayleigh menurunkan bentuk lambda pangkat negatif 4 sebagai ketergantungan hukum Rayleigh-Jeans berdasarkan argumen fisik klasik dan fakta empiris. Derivasi yang lebih lengkap yang mencakup konstanta proporsionalitas dipresentasikan oleh Rayleigh dan Sir James Jeans pada tahun 1905. Sayangnya rumusan Rayleigh-Jeans ini hanya cocok dengan hasil eksperimen pada panjang gelombang yang besar atau frekuensi rendah saja. Akan tetapi sangat tidak cocok pada panjang gelombang yang pendek atau frekuensi yang tinggi. Ketidakkonsistenan antara pengamatan dan prediksi fisika klasik ini umumnya dikenal sebagai bencana ultraviolet. Kegagalan dua teori di atas dalam menjelaskan radiasi benda hitam, baik oleh Wien dan Rayleigh-Jeans, disebabkan karena masih memandang energi radiasi dari suatu objek memiliki nilai yang kontinu. Sebaliknya, Planck dengan gagasan bahwa cahaya yang dipancarkan atau yang diradiasikan oleh suatu objek termal itu memiliki nilai yang diskrit, yang mana memiliki formula E sama dengan H kali F, di mana H adalah suatu konstanta aksi yang sangat fundamental dalam dunia kuantum. Awalnya oleh Planck, H ini dianggap sebagai Hilfsgröße. Dalam bahasa Jerman, ini artinya adalah variabel tambahan. Namun kemudian atas jasanya ini, H kemudian oleh para fisikawan sepakati bahwa H ini akhirnya disebut dengan apa yang kita kenal sekarang sebagai konstanta Planck. Dari tahun 1905 sampai 1909, Planck berlaku sebagai kepala perkumpulan fisikawan Jerman, Die Deutsche Physikalische Gesellschaft. Istri pertamanya meninggal pada tahun 1909 dan 1 tahun kemudian dia menikahi Marga von Hosselin. Pada tahun 1913 dia menjadi kepala universitas di Berlin. Untuk dasar dari fisika kuantum, dia diberikan penghargaan hadiah Nobel di bidang fisika pada tahun 1918. Sejak tahun 1930 sampai 1937, Planck adalah kepala Kaiser Wilhelm Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften atau KWG, yaitu Persatuan Kaiser Wilhelm untuk peningkatan dalam sains. Dalam kurun waktu ini, mulai dari 1911 hingga 1930-an, Planck aktif menghadiri konferensi para fisikawan kala itu yang lebih dikenal dengan konferensi Solvay. Pada perkembangan fisika kuantum, konstanta Planck selalu muncul dalam berbagai penjelasan teoritis, seperti saat menjelaskan efek fotolistrik oleh Albert Einstein, formula besaran fisis pada model atom Bohr,
teori dualisme partikel dan gelombang oleh Louis de Broglie, pada persamaan gerak elektron dalam persamaan Schrödinger, prinsip ketidakpastian Heisenberg, efek hamburan Compton, dan bahkan akhir-akhir ini oleh General Conference on Weight and Measures (CGPM), otoritas tertinggi dari Biro Internasional Berat dan Ukuran (BIPM), pada tanggal 16 November 2018, CGPM menggunakan konstanta Planck dalam pendefinisian terbaru untuk nilai standar 1 kg. Oke, sekian untuk video kali ini. Selanjutnya, silakan sobat tunggu video update dari channel ini. Silakan like jika kalian suka, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih.